maka bintang 9 itu double 9 pada utara 1. Jadi utara yang paling sebelah kiri. Sebelah kiri. Ya, kalau ada utara 2, utara 3 itu bintangnya adalah 81. Oke. Jadi depan belakang akan selalu baik. Baik. Utara dan selatan merupakan coupling yang menarik karena mempunyai komposisi bintang yang sangat baik. Sobat IWA, apa kabar? Kita berjumpa lagi dalam program Obrol Properti, obrolan profesional dan properti entusias. Dan kita kembali lagi ngobrol bersama Pak Mauro Raharjo, seorang arsitek dan praktisi fungsi. Apa kabar Pak Mauro? Kabar baik, terima kasih. Ya, tidak bosan-bosannya Sobat IWA kita bicara tentang fungsi, dan kita saat ini sedang berada dalam suasana Imlek. Sobat IWA, kita coba mengangkat satu tema pada obrolan kali ini tentang ini sudah di bulan Februari, dan dari episode-episode yang lalu kita sudah membahas tentang pergantian periode dari periode ke-8 dan sudah periode ke-9. Kalau kemarin kita masih berada di periode 8, dan sejak tanggal 4 Februari kemarin kita sudah masuk di periode ke-9. Nah, kali lalu Pak Mauro sudah berbicara tentang pergeseran atau konfigurasi bintang, dan kali ini kita akan membahas bagaimana bangunan yang Sobat IWA rencanakan untuk dibangun pada periode 9 ini. Nah, seperti apa konfigurasi bintang yang bagus dan memberikan peruntungan dan keberuntungan yang baik untuk sobat sekalian, kita akan ajak Pak Mauro untuk membicarakan hal itu. Nah, Pak Mauro, pertanyaan sekarang sebetulnya masih berlanjut dari episode kemarin ya. Ya. Nah, apa hal yang paling fundamental yang berubah dari periode 8 dan saat ini di periode ke-9 untuk menjadi concern dari Sobat IWA ketika mereka hendak membangun properti atau membangun rumah? Terima kasih. Jadi Sobat IWA TV, kita baru saja memasuki periode 9. Selamat datang di periode 9. Nah, bagi dunia properti, tentu masalah konfigurasi bintang di periode 9 itu sangat penting. Pertama, sebetulnya ketika Anda akan memilih tanah atau lokasi untuk bangunan Anda, apakah itu rumah, kantor, atau bangunan usaha, dan mungkin bangunan lainnya, komersial lainnya. Nah, saya kira kita perlu sedikit ulas secara sederhana. Karena konfigurasi bintang pada periode 9 itu lebih sederhana daripada konfigurasi periode sebelumnya. Pada periode 8 itu tidak sesederhana yang sekarang kita akan alami. Intinya pada periode 9, bintang double 9 itu bisa selalu berada di depan atau di belakang. Jadi dari seluruh arah-arah hadap itu kita akan jumpai kedua bintang di depan atau di belakang. Secara ikhtisarnya sebagai berikut. Untuk hadap utara, ya, maka bintang 9 itu double 9 pada utara 1. Jadi utara yang paling sebelah kiri. Sebelah kiri. Ya, kalau ada utara 2, utara 3 itu bintangnya adalah 81. Oke. Jadi depan belakang akan selalu baik. Baik. Jadi kalau kebetulan Anda memilih suatu lot atau satu coupling hadap utara, apakah satu atau kedua atau ketiga, bagus. Oke. Bagaimana dengan selatan? Selatan itu sama dengan utara sebetulnya. Karena untuk selatan 1, double 9 akan berada di depan. Oke. Tapi selatan 2 dan 3 akan mendapatkan double 9 di belakang. Nah, selanjutnya untuk selatan 1 berarti belakangnya 18, sedangkan selatan 2 dan 3
depannya yang 18. Sehingga bagus juga dua-duanya. Maka utara dan selatan merupakan coupling yang menarik karena mempunyai komposisi bintang yang sangat baik. Bagaimana dengan timur dan barat? Kita mulai dengan barat. Untuk arah hadap barat, barat 1 itu akan mempunyai double 9 di depan. Sedangkan barat 2 dan 3, maka depannya itu kurang bagus, yaitu komposisi bintang 4 dan 5. Nah, 5 adalah bintang apes. Jadi kalau Anda membeli coupling arah hadap barat, barat 1 lebih baik daripada barat 2 dan 3. Kecuali Anda meletakkan posisi dari pintu itu tidak di tengah, melainkan ke sebelah kiri atau sebelah kanannya. Bagaimana dengan timur? Timur dengan barat tentu saja mempunyai konfigurasi yang serupa, di mana untuk timur 1 bintang double 9-nya di belakang, sedangkan untuk timur 2 dan 3 bintang 9-nya berada di depan. Jadi hanya dibalik saja. Sedangkan bagian belakangnya kurang baik, yaitu 4-5. Jadi untuk timur ambillah arah hadap timur 2 dan 3. Nah, kemudian bagaimana dengan arah yang serong, yaitu barat daya dan tenggara. Barat daya itu adalah barat daya 1 double 9 di depan. Sedangkan bintang yang ada di belakangnya itu 6-3, kurang baik. Sedangkan untuk barat daya 2 dan 3, depannya 6-3, belakangnya double 9. Yang belakang yang lebih baik. Jadi kalau memilih antara keduanya, pilihlah barat daya yang pertama. Nah, di belakang barat daya itu adalah timur laut. Konfigurasinya serupa juga. Jadi untuk timur laut 1, double 9-nya malah di belakang. Depannya 3-6. Sedangkan untuk timur laut 2-3, double 9-nya di depan. Dan bintang 3-6-nya ada di belakang. Jadi untuk timur laut 1 dan barat daya itu tinggal dibalik. Dan terakhir yaitu antara barat laut dengan tenggara. Barat laut 1 itu double 9-nya ada di belakang. Depannya itu 72. 72 adalah konfigurasi bintang Hetu. Bintang Hetu adalah bintang yang baik, juga memberikan kemakmuran. Bintang Hetu adalah di mana antara kedua bintang ada beda 5. Jadi 72, 38, 49 dan 16. Itu adalah bintang Hetu. Kemudian barat daya 23 double 9-nya di belakang. Jadi untuk barat daya yang barat daya 1 double 9 di belakang. Kemudian untuk tenggara, maka tenggara 1 double 9 di depan dan di belakang adalah 27. 27 kembali bintang Hetu. Sedangkan untuk tenggara 23, 27-nya di depan, double 9 di belakang. 27 adalah bintang Hetu. Jadi untuk barat laut dan tenggara mau arah hadap mana juga merupakan coupling yang baik. Nah, saya kira ringkasan dari konfigurasi bintang pada periode 9 sederhana seperti itu, dan kita harus memanfaatkan kedua bintang yang hoki atau memberi rezeki, karena bintang 9 diartikan sebagai posisi uang, datangnya uang, dan kita ingin selalu pada pintu masuk itulah posisi uang masuk ke dalam coupling atau ke dalam bangunan kita. Baik, Sobat Iwa, tadi ada berapa konfigurasi? 8 apa 12 ya, Pak? Sebetulnya semuanya ada 24, karena satu arah itu adalah 1, 2, dan 3 kali 8, 24. Tetapi yang 23 itu sama. Jadi dari setiap arah kompas itu hanya 1 dengan 2 dan 3. Jadi ada 2 dikali ke 8 ada 16. Nah, dari 16 itu sebetulnya ada 8. Karena misalnya utara dengan selatan sama, tinggal dibalik. Barat dengan timur sama, tinggal dibalik. Tenggara dengan barat laut sama, tinggal dibalik. Depan belakang tadi ya, Pak? Iya, barat daya dengan timur laut juga tinggal dibalik. Sobat Iwa, barangkali di tayangan ini Sobat akan melihat gambaran yang tadi Pak Mauro jelaskan itu dengan lebih rinci. Tetapi saya mau mengajak kita untuk memberikan penekanan pada posisi atau menghadap pada arah mata angin manakah bangunan kita jika ingin mendapatkan keberuntungan yang baik. Saya mencatat tadi yang cukup di-highlight oleh Pak Mauro adalah posisi utara, selatan, dan tenggara serta barat laut. Nah,
4 itu yang semuanya baik. Semuanya baik. Belakang. Ya, semuanya baik. Jadi kalau Sobat Iwa ingin membangun rumah atau membeli kapling, carilah yang menghadap ke bagian itu. Nah, Pak Mauro, pertanyaan lagi nih, Pak. Tadi Pak Mauro sempat menyebut soal double 9 di depan, dan di belakang katakanlah misalnya 72. Artinya sebetulnya yang sangat baik adalah double 9. Lebih baik. Nah, posisi jika double 9 itu berada di belakang. Nah, itu dampak atau impact seperti apa yang akan dialami oleh si pemilik atau penghuni rumah? Jadi kalau misalnya double 9 berada di belakang, pada umumnya orang menggunakan ini untuk tujuan kesehatan, bukan kemakmuran. Kalau berada di depan, kita gunakan untuk kemakmuran. Jadi kalau double 9 berada di belakang, orang bisa gunakan ini terutama untuk kamar tidur atau untuk kantor, home office, kantor yang di dalam rumah. Nah, dari konfigurasi saya juga tadi, karena terlalu banyak angka, tapi dari konfigurasi tadi, apakah ada yang double 9 atau bagian depan maupun bagian belakangnya itu sama-sama bagus, Pak? Ya, itu yang 99 dengan 27. Karena 27 itu adalah angka Hetu. Dan kita dapatkan itu tadi ada di posisi arah barat laut, arah hadap barat laut, kemudian arah hadap tenggara, ya, itu adalah yang mempunyai 99 dan 27. Jadi itu yang baik. Dan itu jika kita mendapatkan coupling yang persis seperti itu, depan dan belakang baik, sekalipun angkanya berbeda ya, double 9 dan 27, itu seperti apa dampak atau apa yang kita akan dari sisi Feng Shui-nya, Pak? Saya membuat analogi, para Sobat Iwa, kita bayangkan seseorang kalau bergaul dengan orang yang baik-baik. Orang yang mungkin memang mempunyai pribadi, budi pekerti, dan memang baik. Tentunya kita akan jadi baik. Sebaliknya, kalau kita lebih banyak bergaul dengan orang yang tidak baik, mungkin licik, mungkin jahat, tentu kita bisa terbawa pada pengaruh itu. Demikian juga dalam Feng Shui. Kalau kita menempati satu rumah, di mana kita tidur atau kita sering menggunakan pintu keluar masuk, atau kita sering gunakan ruang kerja yang cukup lama, dan kalau ruang itu energinya positif, otomatis pengaruh positifnya banyak. Itu yang kita sebut rumah bawa rezeki. Tapi kalau kita tidak tahu dan kita selalu menempati satu kamar atau suatu ruang secara agak lama untuk bekerja atau untuk istirahat, dan ruang itu mempunyai bintang yang mempunyai energi negatif, seperti bintang 5, bintang 3, konflik, maka tentu saja pengaruh buruknya akan ada pada kita. Nah, itulah sebetulnya kalau kita membuat analogi antara pergaulan kita sehari-hari atau mungkin attitude kita. Kalau kita attitude baik terus, tentu akan membawa karma yang baik. Tapi kalau attitude buruk terus, membawa karma yang buruk. Jadi fungsi juga demikian. Kalau kita menggunakan ruangan itu dengan jadi tidak usah takut apakah suatu kita ada rumahnya itu hadap yang baik atau buruk, tetapi kita tahu kita menempati kamar tidur atau ruang kerja di mana kita menyimpan waktu paling banyak itu di konfigurasi bintang yang positif. Yang positif. Pak Mauro, di episode sebelumnya Bapak sempat memberikan semacam gambar atau solusi buat Sobat Iwa tentang rumah yang sudah dibangun pada periode yang lalu, lalu kemudian harus direnovasi untuk menyesuaikan konfigurasi di periode 9. Apakah gambaran yang tadi Pak Mauro sampaikan, jika renovasi rumah itu termasuk bisa juga untuk memindahkan arah atau pintu masuknya menghadap kemana? Apakah bisa juga digunakan atau diterapkan yang tadi Bapak sampaikan? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Karena kita kalau sudah tahu daerah di mana ada double 9 tadi yang kita uraikan, nah apabila kebetulan rumah dalam periode 8 atau 7 yang dibangun itu sesuai dengan apa yang dikatakan, bisa dapat double 9, tentu saja merenovasi bukan pekerjaan yang merugikan, karena Anda akan mendapatkan energi yang lebih baik, keberuntungan yang lebih baik. Dalam periode 20 tahun ke depan. 20 tahun ke depan, gitu. Dan cara yang paling sederhana, yaitu tadi yang saya katakan, yaitu kita bisa aja membuat kosong rumah itu selama beberapa waktu, 2 minggu atau 3 minggu, kemudian kembali lagi supaya menjadi periode baru. Tanpa membongkar apapun. Nah, Sobat Iwa tadi
sudah disampaikan oleh Pak Mauro bahwa salah satu cara untuk ini sekedar mengingatkan kita bahwa salah satu cara untuk memperbarui periode dari rumah itu, maka kosongkan rumah itu beberapa waktu, kemudian dihuni kembali, dan ketika Sobat Iwa menghuninya itu sudah pada periode ke-9, maka rumah itu dianggap bahwa rumah itu dibangun pada periode 9. Begitu ya Pak? Dimulai lagi pada periode 9. Dimulai lagi pada periode 9, sehingga konfigurasi bintangnya pun seperti konfigurasi di periode 9. Betul. Baik, Sobat Iwa, kita sudah membahas banyak hal dan Pak Mauro sudah menjelaskan banyak clue atau kunci untuk sobat sekalian yang ingin membangun atau memilih coupling untuk membangun rumah. Sobat Iwa, kita punya satu pertanyaan lagi. Ini barangkali pertanyaan terakhir untuk episode ini, Pak Mauro. Sobat Iwa kalau hendak mencari coupling, otomatis mereka akan datang ke developer yang sedang membangun rumah atau kemudian mereka memilih unit. Nah, apakah dengan gambaran tadi, Pak, bagaimana kalau pilihan couplingnya terbatas? Dan kebetulan couplingnya itu jatuhnya pada arah menghadap yang tidak bagus atau kurang bagus. Itu bagaimana menyiasatinya, Pak? Ya, terima kasih. Satu hal yang pokok, tadi dikatakan bahwa Anda cari di mana sektor yang mempunyai kombinasi bintang baik. Itu ada satu yang double 9, dua yang angka itu, yaitu 72. Yang bedanya 5, 27, 38, 61 dan 49, bedanya 5. Itu ada di mana sektornya? Kalau sektor itu kebetulan Sobat Iwa mendapatkan sebagai kamar tidur, itu sudah satu langkah yang bagus. Nah, kalau mengenai masalah pintu, ini masalah lain. Apakah misalkan bisa dilakukan pergeseran pintu, misalnya dari tengah ke samping. Nah, kalau itu bisa, berarti sebetulnya untuk properti yang akan datang, semua rumah bisa baik, terutama apabila developer tadi menyadari adanya konfigurasi bintang pada periode 9. Betul sekali. Sobat Iwa, ini kata kuncinya, persoalan ini tidak sekedar selesai pada pemilihan coupling saja ya, Pak Mauro ya, tetapi terkait juga dengan bagaimana developer itu membangun rumahnya. Nah, pintunya menghadap kemana, posisi pintunya, kamar tidur di mana. Nah, hal-hal seperti itu juga menjadi perhatian atau catatan buat Sobat Iwa ketika hendak memilih atau membangun properti atau membangun hunian dan properti apapun pada periode ke-9 ini. Pak Mauro, sudah banyak sekali ilmu yang kita dapat dari Bapak, dan Sobat Iwa, saya sendiri juga semakin tercerahkan dengan semakin sering ngobrol dengan Pak Mauro. Sobat Iwa, kita sudah sampai pada penghujung obrolan kita tentang bagaimana bangunan atau membangun sebuah properti atau hunian di periode ke-9 ini. Pak Mauro, terima kasih banyak. Kita akhirnya harus pamit juga ke Sobat Iwa, dan kita akan jumpa lagi pada episode-episode selanjutnya. Pak Mauro, kita pamit. Semoga bermanfaat. Kemudian terima kasih dan sampai jumpa. Iya, Sobat Iwa, saya Ferdinand Lamak. Mohon undur diri. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Iwa TV, The Pilot, Simply Inspiring. TV untuk